Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Fadila dan kedua teman saya yaitu Livira Naila Salsabila dan juga Della Amanda. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang teori dan konsep dasar manajemen. Jadi, apa sih manajemen itu? Mari kita bahas. Jadi, manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Secara umum, kata manage sendiri berasal dari Italia yaitu manage yang diadopsi dari bahasa Latin yaitu manegere yang artinya tangan atau menangani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen mempunyai pengertian sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jelasnya, manajemen sebagai suatu proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Atas dasar itu pula, manajemen akan mempermudah suatu pekerjaan. Menurut George Arteri, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Ia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan, sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola. Dari penjabaran tentang manajemen secara umum, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau seni untuk mengatur profesional kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Manajemen kesehatan merupakan segala kegiatan dalam mengatur baik para petugas kesehatan maupun non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Manajemen kesehatan ialah segala bentuk proses dalam menggerakkan sumber daya manusia untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan rumah sakit hingga program kesehatan masyarakat itu sendiri. Tujuan manajemen kesehatan. Adapun tujuan dari manajemen kesehatan, yang pertama adalah untuk mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan, lalu mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan pelayanan kesehatan, mengumpulkan data dan informasi yang timbul dalam pelayanan kesehatan, menyusun alternatif penyelesaian persoalan pelayanan kesehatan, dan mengambil keputusan pelayanan kesehatan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian dan melaksanakan keputusan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Nah, selanjutnya, bidang-bidang pada manajemen. Bidang-bidang pada manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa area utama. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian, semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen keuangan. Aktivitas manajemen keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan keuangan, mengelola aset, menyimpan dana, serta pengendalian aset atau dana perusahaan. Berdasarkan fungsinya, manajemen keuangan merupakan kegiatan
mengelola keuangan yang dimulai dari perencanaan sampai pada pengendalian aset. Selanjutnya, manajemen operasi. Manajemen operasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Manajemen memiliki makna suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan operasi merupakan kegiatan mentransformasikan input menjadi output atau kegiatan yang menambah manfaat baru. Berdasarkan makna kedua kata tersebut, dapat disimpulkan apa itu manajemen operasi, yang merupakan kegiatan untuk mengatur, mengelola secara optimal, manajemen pengelolaan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Yang keempat, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, atau yang terdiri dari kegiatan yang mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya masuk pada bagian prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah pernyataan atau kebenaran mendasar yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan tugas membimbing upaya untuk mencapai keseimbangan terbaik dalam proses pencapaian tujuan sebaik-baiknya. Nah, prinsip manajemen ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, division of work, yang dikatakan sebagai ciri alami semua masyarakat dan seiring berkembangnya masyarakat baru menggantikan masyarakat lama. Tujuannya dari pembagian kerja adalah untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Yang kedua, auditory and responsibility, yang dikatakan sebagai wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan menuntut kepatuhan tanggung jawab, atau akuntansibilitas adalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh pejabat yang pelaksanaannya harus diberikan wewenang atau otoritas kepadanya tidak akan berhasil. Yang ketiga, disiplin. Ini dapat dikatakan inti dari ketaatan, artinya melaksanakan apa yang telah disepakati antara pemimpin dan pekerja, baik secara tertulis, lisan, maupun dalam bentuk aturan dan adat istiadat. Yang keempat, unity of command, di mana ini untuk setiap tindakan karyawan hanya perlu diinstruksikan oleh atasannya. Seseorang tidak akan dieksekusi jika pelanggaran berarti pengurangan otoritas, ancaman disiplin, gangguan ketertiban, ujian stabilitas, dan instruksi ganda. Aliran dalam ilmu manajemen. Terdapat 3 aliran dalam ilmu manajemen. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah adalah awal mula periodisasi manajemen sebagai suatu ilmu pada tahun 1870. Manajemen sebagai suatu ilmu mulai diperkenalkan secara ilmiah oleh Frederick W. Taylor. Kaidah-kaidah ilmiah diterapkan saat mengenalkan manajemen. Aliran hubungan manusiawi. Pada tahap aliran perilaku atau hubungan manusiawi, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Aliran manajemen modern. Muncul aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operation research dan management science. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana ini di Inggris, di Amerika Serikat, sesudah Perang Dunia II dikenal dengan sebutan OR Thema, dan setelah perang dimanfaatkan dalam bidang industri.
Masalah-masalah sulit yang memerlukan our team ini antara lain di bidang transportasi dan komunikasi. Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. 1. Definisi efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi di sisi lain fokus pada penggunaan sumber daya secara optimal. Hal ini mencakup pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas. 2. Peran manajemen dalam membatasi efektivitas dan efisiensi. Beberapa fungsi manajemen yang berkontribusi terhadap pencapaian kedua prinsip ini meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan cara untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya, yaitu manusia, finansial, material, untuk mencapai tujuan. 3. Pengarahan. Pengarahan mencakup motivasi dan kepemimpinan untuk mendorong karyawan agar bekerja secara efektif. 4. Pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai rencana. 3. Integrasi efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kesehatan. Integrasi antara efektivitas dan efisiensi sangatlah penting. Keduanya saling memperkuat untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Contoh integritas antara efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kesehatan adalah 1. Implementasi sistem informasi kesehatan. Menggunakan sistem informasi kesehatan yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien dan mengoptimalkan proses perawatan. 2. Penggunaan telemedicine. Menggunakan telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan perawatan jarak jauh. 3. Pelatihan berkelanjutan. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan mengoptimalkan proses perawatan. Nah, dan masuklah kita pada kesimpulan. Dari penjabaran materi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar. Dengan memahami pengertian, tujuan, dan bidang-bidang manajemen, serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dan efisien, organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal. Penerapan aliran-aliran manajemen yang tepat juga berperan penting dalam menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang manajemen sangat penting bagi para pemimpin dan pengambil keputusan untuk memastikan kelancaran operasional serta pertumbuhan dan yang berkelanjutan.